Ivan Rosada di Ngobras Ngobrol Asik bareng orang kesehatan. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC ini. Nah, di sebelah saya sudah ada Dr. Joshua Eldad yang akan membahas tuntas mengenai tuberkulosis. Jadi, sobat Ngobras di rumah, jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai beres ya. Berkenaan mengenai tuberkulosis, berdasarkan laman di kemenkes.go.id, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia pada tahun 2022 dengan jumlah kasus TBC terbanyak, dengan kasus 824.000 kasus dan 93.000 kasus kematian yang setara dengan 11 kematian per jam. Yang mana capaian tersebut bukan suatu hal yang membanggakan ya dok ya. Dan selain itu juga, tuberkulosis ini menjadi salah satu program prioritas nasional dari Bapak Joko Widodo yang diharapkan pada tahun 2030 Indonesia bisa bebas dari tuberkulosis. Nah, boleh dong dok dijelaskan bagaimana sih TBC itu? Iya, jadi tuberkulosis itu sebagai suatu penyakit ya, dia itu disebabkan oleh kuman. Kumannya ini namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, Mycobacterium tuberculosis ini adalah kuman yang utamanya menyerang paru-paru ya. Jadi emang utamanya tuberkulosis ini di paru. Tapi memang pada kasus-kasus tertentu dia bisa di mana aja, bisa di kulit, bisa di jantung, bisa di tulang, dan bahkan bisa di otak. Tapi memang yang kita kenal di sehari-hari, tuberkulosis itu penyakit flek paru, begitu. Lalu dok, untuk gejalanya sendiri, apakah tuberkulosis itu selalu batuk disertai dengan darah? Nah, memang tuberkulosis itu identik ya dengan batuk berdarah. Tapi tuberkulosis itu bisa banyak sekali gejala sebenarnya, ya. Namun yang perlu kita ingat pertama adalah tuberkulosis adalah penyakit yang menahun, dia itu lama, ya. Dia itu bukan kalau 3 hari, 2 hari batuk, kemungkinan tuberkulosis kecil. Yang kita cari adalah kasus-kasus batuk di mana dia sudah lebih dari 2 minggu. Itu biasanya tuberkulosis, jadi dia batuk berdarah, bisa ada demam, penurunan berat badan, bisa juga muncul benjolan-benjolan di leher. Itu juga bisa jadi gejala tuberkulosis. Nah, tapi itu yang penting adalah dia lama. Dia itu berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang 6 bulan, 7 bulan itu orang dengan batuk terus-menerus. Nah, itu yang makanya kita harus lihat kira-kira ini kok batuk nggak sembuh-sembuh. Udah minum obat warung kok nggak sembuh-sembuh, batuknya berdarah. Nah, itu kita curigai tuberkulosis gitu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua tuberkulosis itu batuk berdarah ya dok ya? Tidak. Jadi perlu penanganan lebih lanjut atau diagnosa lebih lanjut dari dokter. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter bagaimana gejalanya. Lalu bagaimana sih dok cara penularan dari TBC tersebut? Nah, penularan TBC itu yang paling utama adalah dari batuk. Ya, biasanya misalkan saya punya TBC, lalu saya batuk. Saat saya batuk itu ada percikan-percikan yang keluar dari mulut kan, ada ludahnya sedikit dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa terbang di udara. Lalu kalau misalkan dihirup orang lain, nah itu yang bisa jadi sumber penularannya. Iya, gitu. Jadi dia memang dari namanya droplet, dari percikan-percikan yang muncul dari mulut, dari batuk, dari bersin, bahkan dari berbicara pun itu bisa keluar. Begitu. Oke, kan tadi disebutkan bahwa cara penularannya itu dari droplet ya dok ya. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya agar kita yang sehat tidak tertular dari TBC? Nah, ini pertanyaan bagus ya tentang gimana sih cara mencegahnya. Nah, kan benar tadi yang memang dia itu penyebarannya secara droplet ya, dari percikan-percikan yang muncul dari mulut. Nah, jadi cara pencegahan yang paling penting adalah pemakaian masker. Pemakaian masker ini juga harus memakai masker yang baik dan benar. Jadi maskernya harus menutupi hidung dan menutupi mulut. Ya, kalau maskernya nggak menutupi hidung atau nggak menutupi mulut itu nanti nggak bermanfaat juga gitu. Itu yang pertama, pemakaian masker. Lalu yang kedua untuk pencegahan adalah yang penting etika batuk. Ini terutama untuk orang-orang yang memang sudah punya flek paru atau punya tuberkulosis, ini sangat penting nih tentang etika batuk. Etika batuk yang baik itu bagaimana sih? Nah, etika batuk itu misalnya kita tahu mau batuk. Saat kita mau batuk, kita batukannya itu ke sisi dalam bagian siku, jadi seperti ini. Nah, jadi kita buang itu semua dropletnya itu buangnya ke siku dalam. Kenapa sih penting kayak gitu? Karena nanti tangan kita kan sering kita ketemu sama orang, pegang meja, pegang hal-hal lain. Nah, kalau misalkan kita batuk ke tangan, nanti saat kita salaman ke orang, kumannya nanti pindah ke orang lain. Kalau ke sisi ini kan janganlah ini kena apa-apa gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah etika batuk yang baik juga bisa dengan misalkan dengan tisu. Kalau misalnya kita mau batuk, kita ambil tisu, lalu kita batuk ke tisunya, lalu kita buang ke tempat sampah.
Nah itu etika batuk yang baik seperti itu untuk mencegah tuberkulosis dari menyebar. Mungkin begitu. Ya, berarti bukan batuk gitu ya? Jangan langsung ke tangan, risiko. Perlu digarisbawahi oleh sobat Kompas di rumah bahwa etika batuk yang benar itu menggunakan siku dalam atau menggunakan tisu. Lalu selain itu ada nggak sih dok yang lain? Misalnya apakah ada vaksinasi khusus atau hal yang lainnya yang bisa mencegah penyakit tuberkulosis? Iya, betul sekali. Sebenarnya memang ada vaksinasi untuk tuberkulosis. Biasanya itu buat bayi umur 1 bulan kurang itu bisa divaksinasi tuberkulosis. Divaksinasi itu di mana? Biasanya di sini, di bahu sebelah kiri atau kanan. Nah itu pada anak-anak bisa divaksinasi, namanya vaksinasi BCG. Ya, itu saat bulan pertama divaksinasi BCG. Terus biasanya kalau memang sudah pernah divaksinasi itu dilihat aja ibu atau bapak yang nonton, biasanya ada bekasnya di bahu gitu. Itu tandanya udah divaksinasi untuk TBC. Dan vaksinasinya sendiri bisa didapatkan di posyandu ya dok, secara gratis. Betul. Jadi sobat Kompas di rumah yang memiliki balita jangan lupa membawa ke posyandu secara rutin agar mendapatkan vaksinasi BCG ya dok ya. Betul sekali. Ya, lalu ada nggak sih dok orang-orang yang rentan nih terkena TBC? Nah, kalau untuk kerentanan tentang TBC ini sendiri, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, TBC itu memang banyak sekali sebenarnya di Indonesia ya kasusnya ya. Jadi kemungkinan kita terpapar dalam kehidupan sehari-hari itu tinggi sebenarnya kalau di Indonesia. Nah, tapi memang ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terkena TBC. Yang paling utama adalah kelompok-kelompok dengan sistem imun yang tidak kuat. Contohnya seperti apa sih? Ada kelompok orang dengan HIV atau AIDS. Itu mereka memiliki imun yang lemah sehingga sangat rentan terkena dengan tuberkulosis. Lalu juga pada pasien-pasien pasien kanker yang dalam pengobatan kemoterapi itu juga imunnya biasanya rendah. Lalu pasien-pasien dengan penyakit gula atau diabetes mellitus itu juga rentan terkena TBC. Populasi lain yang imunnya belum kuat itu adalah pada anak-anak, pada balita. Jadi kalau misalnya kita ada keluarga yang sedang batuk, hati-hati di dekat balita karena mereka imunnya belum kuat. Selain itu juga kelompok-kelompok yang sisi satunya lansia, yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek itu juga rentan. Selain itu populasi khusus yang sangat rentan terkena TBC adalah orang-orang yang merokok. Itu jadi perlu diingat juga kalau kita sering merokok itu mengganggu sel-sel di paru kita, jadi lebih rentan terkena TBC. Lalu bagaimana sih dok cara membedakan batuk biasa dengan batuk TBC? Nah, ya kalau misalkan kita datang dengan keluhan batuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, nanti kalau misalkan dokter yang mengira oh ini mungkin TBC karena tadi ya sudah lama, sudah berminggu-minggu batuk terus, nah itu akan bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan ini benar TBC atau bukan. Nah, pemeriksaan yang biasanya dilakukan itu ada dua, tapi dua-duanya itu spesimennya atau sampelnya itu dari dahak, jadi diambil dahak, lalu kita bisa periksa dua. Yang pertama itu pemeriksaan mikroskop. Jadi dahaknya itu diambil, lalu nanti dilihat di bawah mikroskop, lalu kita cari itu ada nggak kuman tuberkulosisnya. Itu cara pertama. Lalu yang kedua itu dengan TCM atau tes cepat molekuler. Nah, tes cepat molekuler ini lebih canggih lagi daripada yang mikroskop. Jadi setelah dahaknya diambil, itu nanti dimasukin ke dalam alat, lalu alat itu nanti yang akan mendeteksi ada nggak gen dari tuberkulosisnya ini. Lebih hebatnya lagi, kalau dengan tes cepat molekuler ini, selain melihat ada bakteri atau tidak, bisa juga dicek nih, bakterinya masih sensitif obat atau sudah kebal, sudah resisten dengan obatnya. Dan dengan itu kita bisa tahu pasien ini bisa dikasih obatnya seperti apa. Kalau misalkan sudah kebal, sudah resisten, kita ganti obatnya. Begitu sih untuk pemeriksaan tentang TBC. Ya, lalu bagaimana sih dok pengobatan dari tuberkulosis ini? Nah, misalkan pasien sudah datang, sudah tadi cek dahak, terus hasilnya positif tuberkulosis. Langkah selanjutnya bagaimana? Nah, langkah selanjutnya adalah mulai pengobatan. Tapi memang pengobatan tuberkulosis sampai saat ini itu lama. Dia 6 bulan pengobatannya. Ya, 6 bulan dan obat itu diminum setiap hari. Untuk 2 bulan pertama fase intensif, nanti 4 bulan selanjutnya fase lanjutan. Nah, itu obatnya jumlahnya berbeda-beda memang antar orang ya. Tergantung berat badan, nanti dokter yang menentukan berapa tablet yang perlu diminum setiap harinya. Dan obat ini harus rutin diminum ya. Lalu kita juga bisa tahu waspada tentang kemungkinan efek samping. Efek samping yang cukup sering itu yang pertama adalah
warna air kencingnya, buang air kecilnya jadi warna merah. Urinnya menjadi merah. Urinnya menjadi merah itu sering dikeluhkan, tapi jangan khawatir, memang begitu. Jadi kalau misalkan urinnya berwarna merah, tahu itu dari efek samping obat begitu. Lalu kadang-kadang juga ada mual muntah. Mual muntah itu sering terjadi juga. Untuk hal-hal lain sebenarnya cukup jarang, tapi terkadang ada nyeri perut, ya. Kadang-kadang pasiennya jadi kuning, itu mungkin, tapi sangat jarang. Tadi kan sudah disebutkan ya dok, bahwa pengobatan TBC itu panjang sekali, 6 bulan lamanya. Lalu bagaimana sih dok apabila pasien tersebut tidak menuntaskan pengobatan tuberkulosis? Kalau pasiennya tidak menyelesaikan pengobatan 6 bulannya, misalkan putus di tengah-tengah, nah itu kemungkinan kita sangat khawatir kalau itu menjadi bakteri yang resisten. Karena memang benar, kan dia pengobatan 6 bulan, tapi biasanya 2 bulan pertama itu udah enakan gitu. Terus merasa nggak perlu minum obat lagi. Nah terus berhenti deh minum obat. Nah risikonya apa sih? Risikonya adalah bakteri yang masih sisa itu tumbuh lagi, dan bakteri yang tumbuh lagi itu dia jadi resisten dengan obatnya. Kalau begitu dampaknya apa? Dampaknya adalah nanti gejalanya muncul lagi, muncul batuk-batuk lagi, lalu nanti ke puskesmas. Ke puskesmas kita harus cek ini bakterinya masih bisa dikasih obat yang sama atau harus ganti obat. Kalau bisa dikasih obat yang sama, mulai lagi dari awal, jadi 6 bulan lagi. Nah, yang mengkhawatirkan adalah kalau nggak bisa kasih obat yang sama. Kalau misalkan kita nggak bisa kasih obat yang sama, berarti kita harus ganti pengobatannya. Pengobatannya jadi lebih lama, bisa sampai 12 bulan. Dan obatnya itu beda, bahkan beberapa itu perlu sampai obat suntik. Kan itu jadi lebih melelahkan lagi untuk pasien. Jadi baiknya adalah kalau sudah mulai, diselesaikan aja sampai 6 bulan, biar selesai, nggak perlu ngulang-ngulang, nggak perlu ganti obat. Wah, ternyata sudah banyak sekali nih bahasan kita hari ini. Terima kasih dok atas kehadirannya di sini. Ya. Sama-sama. Ya. Oke, sobat Ngobrol di rumah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, follow, dan subscribe YouTube Puskesmas Pustaka Negara. Kembali lagi di episode Ngobrol selanjutnya. Dadah. Dadah.